Manajemen file pada sistem terdistribusi. Pengenalan. 1. Sharing files. Karena saling berkomunikasi, kumpulan prosesor mampu saling berbagi beban kerja, data, serta sumber daya lainnya. Yang kedua, research. Segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware juga software. Yang ketiga, storage in network. Kumpulan prosesornya saling berinteraksi melalui saluran komunikasi seperti LAN dan WAN menggunakan protokol standar. Tujuan. Yang pertama, mencontoh file terdistribusi. Pada program klien yang berjalan di komputer-komputer dalam suatu jaringan, dimulai dengan pembahasan mengenai sistem storage terdistribusi dan non-terdistribusi. Sistem file awalnya dikembangkan untuk sistem komputer terpusat dan komputer desktop sebagai fasilitas sistem operasi yang menyediakan antarmuka pemrograman yang bagus dalam storage disk. Setelah itu, mereka menambahkan fasilitas seperti kontrol akses dan mekanisme file locking yang membuatnya menjadi lebih berguna dalam pengiriman data dan program. Yang kedua, mensupport sharing dalam sistem yang sama. Sistem file terdistribusi mendukung pengiriman informasi dalam bentuk file dan sesumber hardware dalam bentuk storage lewat intranet. File service yang telah dirancang dengan baik menyediakan akses ke file yang disimpan pada server dengan performance yang sama atau bahkan lebih baik dari file yang disimpan pada local disk. Desainnya disesuaikan dengan performa dari jaringan lokal dan oleh karena itulah menjadi yang paling efektif dalam menyediakan pengiriman storage untuk digunakan di intranet. Struktur. Yang pertama, modul directory. Menghubungkan nama file dengan ID file. Yang kedua, modul file. Menghubungkan ID dengan file tertentu. Yang ketiga, modul blok. Akses dan alokasi blok disk. Yang keempat, modul akses file. Read or write data file atau atribut. Yang kelima, modul akses perangkat, disk, input, output, dan buffering. Yang keenam, modul akses control, memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Contoh dari manajemen file pada sistem terdistribusi, salah satunya adalah internet dan sistem multimedia terdistribusi. Komponen pada manajemen file sistem terdistribusi. Yang pertama, file service. Pengoperasian dari masing-masing file. Yang kedua, directory service, yaitu manajemen atau pengaturan direktori. Yang ketiga adalah naming service, dan yang keempat adalah location independent, yaitu file dapat dipindahkan tanpa penggantian nama atau dari naming service. Kebutuhan file sistem terdistribusi. Yang pertama adalah keamanan. Secara virtual, semua sistem file menyediakan mekanisme kontrol akses berdasarkan kegunaan dari daftar kontrol akses tersebut. Yang kedua adalah transparansi. Keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performansi dalam desainnya. Dan yang terakhir adalah efisiensi.
File service terdistribusi sebaiknya menawarkan fasilitas yang tidak sama bagusnya dengan yang ditentukan pada sistem file konvensional dan sebaiknya mendapat level performance dari yang dapat diperhitungkan.